Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, pada kesempatan kita kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana mendesain rangkaian layout PCB menggunakan aplikasi Eagle versi 9.6.2. Untuk jenis rangkaian yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat adalah rangkaian flip-flop atau biasa disebut dengan rangkaian transistor osilator. Pada rangkaian transistor osilator atau rangkaian flip-flop di sini yang perlu kita ketahui terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian skematik yang terdiri dari simbol-simbol komponen elektronika. Terus yang kedua adalah rangkaian layout PCB yang berupa jalur rangkaian yang nantinya akan kita lakukan proses penyablonan pada papan PCB dengan metode transfer paper. Nah, untuk dimensi ukuran PCB yang akan kita buat adalah 3 kali 3 cm dengan 4 buah hole atau lubang di setiap sudut atau tepi PCB. Untuk komponen yang kita gunakan, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah konektor input ya untuk power. Ini tegangan inputnya nanti yang bagian di sini adalah tegangan kurang lebih 9 volt DC. Terus kemudian dua buah LED. Untuk diameternya kita gunakan LED 5 mm. Terus kemudian 4 buah resistor ya 220 ohm dengan resistor 4K7. Kemudian kita gunakan juga dua buah kapasitor elko. Untuk kapasitasnya kita bisa menggunakan 10 mikrofarad atau 45 mikrofarad. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah transistor. Transistor yang kita gunakan ini jenisnya NPN. Kita bisa menggunakan S9013 atau bisa juga kita menggunakan BC547 ya. Oke, selanjutnya kita mulai mendesain. Kita mulai mendesain dengan menggunakan aplikasi Eagle versi 9.6.2. Kita buka aplikasi Eagle, klik open. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Eagle, tampilan awal atau bagian kontrol panel. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat project baru ya, membuat project baru. Caranya kita klik file, kemudian new, kemudian project. Project. Pada bagian di sini kita ketik, kita beri nama rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop. Nah, rangkaian flip-flop. Nah, di sini kita aktifkan. Ini warna hijau ya. Ada notifikasinya ini warna hijau. Nah, kemudian ketika project sudah kita buat, kita desain awal yaitu membuat skematik dengan cara klik kanan bagian project di sini, pas namanya ini, klik kanan. Oh, maaf, ini tidak aktif. Kita aktifkan dulu. Kita klik yang titik warna hitam ini sehingga dia nanti berubah jadi warna hijau ya. Baru klik kanan, kemudian pilih new, kemudian kita pilih skematik. Nah, ini adalah
yang kita gunakan nanti untuk menggambar rangkaian. Area menggambar yang kita gunakan adalah area di sini, bagian ini. Sedangkan di samping kiri ini adalah terdiri dari beberapa tools, ya, tool, ada tools info, ya, terus show, terus kemudian ada move, ya, untuk memindahkan komponen, mirror, terus untuk membalik, ya, mencerminkan komponen. Kemudian ini rotate, ini untuk memutar, ada menggandakan, copy, terus kemudian untuk paste, ada delete, dan masih banyak lain apa yang lainnya toolnya. Termasuk yang penting di sini adalah add part untuk menambahkan komponen yang akan kita masukkan pada area gambar rangkaian skematik di sini. Terus kemudian ada net, ini untuk menghubungkan terminal atau kaki-kaki komponen membentuk rangkaian flip-flop. Name untuk mengganti nama komponen, value untuk mengganti nilai komponen, dan masih banyak lagi tool-tool yang bisa kita terapkan nanti pada saat proses penggambaran. Nah, yang langkah awal kita menambahkan komponen. Jadi untuk menambahkan komponen kita klik bagian tool add part. Tool add part. Kita pilih frame, bingkai, ya, frame atau etiket gambar. Frame. Nah, yang ini frame kita pilih kertas A4, DIN A4 standar dengan posisi landscape. Jadi ada portrait, ya, ada landscape. Kita pilih di sini adalah landscape apa? Landscape. Nah, ini kita bisa atur posisinya. Ini posisi landscape. Kita klik OK. Kita letakkan pada titik koordinat ini yang tanda plus yang di sini. Ya, kita bisa scroll untuk melihat bentuk seluruh dari komponen yang kita tambahkan. Kita letakkan dengan klik kiri, kemudian kita tekan stop. Nah, ini adalah bingkai atau frame yang nantinya tempat pembatas area penggambaran rangkaian, sehingga ketika kita print out ini tidak melebihi kertas yang kita tentukan. Di sini kertas ukurannya ini adalah A4. Selanjutnya kita menambahkan komponen-komponen yang ada pada rangkaian yang kita akan gambar pada skematik rangkaian flip-flop ini. Kita kasih keluar semua, kita keluarkan semua komponen-komponen yang ada pada rancangan kita ini, mulai dari LED, terus kemudian konektor, transistor, dan lain-lain. Kita masuk kembali di bagian skematik, kita tambahkan add part, kita pilih LED, ya, kita tekan L, LED. Nah, ini LED. Kita pilih di sini pada library, ya, daftar komponen ini banyak jenis LED. Ya, kita tidak boleh salah milih. Ya, di sini simbolnya, sedangkan ini adalah bagian dari layout PCB-nya, ya, layout PCB-nya. Kalau yang warna merah ini menandakan bahwa jenisnya SMD. Kita jenis yang deep, ya, yang atau through hole. Kita cari di bagian bawah, masih di dalam bagian dari LED, ada lagi library dalamnya LED. Nah, di sini kita pilih ini SMD, ini ada LED. Nah, ini LED 5 mm. Nah, ini bentuk dari desain komponen PCB-nya, layout PCB-nya, ini skematik, dan ini adalah bentuk dari 3 dimensinya. 5 mm. Kemudian setelah kita pilih, baru kita klik OK. Kemudian kita letakkan pada area frame. Kita letakkan, nah, 2 buah. Terus kemudian kita mengambil komponen
resistor. Resistor itu letaknya di RCL, ya, dari library-nya RCL. Kemudian di sini RCL di sini terdiri dari kapasitor, terus kemudian ada induktor, kemudian ada resistor. Nah, resistor sendiri terdiri dari eh, versi simbol Amerika atau versi simbol Eropa. Ini Eropa dan ini adalah simbol dari Amerika. Kita pilih salah satu bebas. Kita pilih coba yang Amerika. Nah, di sini yang terpenting adalah ketika memilih resistor, library resistor, kita perhatikan grid atau pad, bentuk pad dari komponen yang kita pilih. Misalnya, contoh yang kita pilih ini adalah eh, resistor yang nomor 2 ini, ya urutan kedua ini. Di sini ada keterangannya, tipenya 0204, grid 5 mm. Grid 5 mm artinya adalah jarak antara lubang pad satu dengan yang lain itu jaraknya sebesar 5 mm. Nah, yang kita rancang, kita sesuaikan dengan rancangan yang akan kita buat. Ya, ini kira-kira ini yang akan kita buat dalam ukuran 3 kali 3 berarti ini sekitar 7 atau sampai 1 cm. 7 mm sampai 1 cm. Jadi kita pilih sekitar yang 7 mm. Kita kembali ke komponen. Berarti kita pilih komponen resistor yang besarnya gridnya sebesar 7,5 mm. Ada juga yang 10 mm berarti gridnya 1 cm. Kalau resistor yang kita gunakan jenisnya yang 1/4 watt, ini cukup kita pakai yang eh, ukuran tipe 0204 strip 7. Artinya gridnya adalah 7 mm. Kita pilih OK. Kemudian kita letakkan pada untuk memutar komponen kita bisa klik kanan. Klik kanan ya. Klik kanan. Kita letakkan value di sini. Kemudian kita letakkan lagi sebanyak 4 buah. 4 buah resistor. Selanjutnya kita mengambil langsung komponen kapasitor. Ambil komponen kapasitor. Letak dari komponen kapasitor terletak pada library RCL. RCL. Jadi yang kita pilih CUS. Berarti menandakan bahwa jenis kapasitor yang kita gunakan atau kita pilih yang jenis polaritas atau ELCO, elektrolit kondensator. Nah, yang posisi pertama ini adalah jenis ELCO yang non-polar, keramik. Jadi bukan ELCO, kita cari sampai kita temukan jenis kapasitor jenis polar. Ya, ELCO. Ini yang warna merah menandakan bahwa jenis kapasitor ini adalah jenis SMD. Jenis SMD. Oh, di sini berarti tidak ditemukan. Berarti kita cari di library berikutnya C-pol. Berarti ini yang C polaritas yang Amerika ya. Yang berarti simbolnya yang ada tanda plusnya. Kita pilih. Ini masih yang SMD. SMD. Kita cari terus ke bawah. Nah, ini. Library yang kita pilih ini ya adalah library yang true hole. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah jenis kapasitor ELCO dengan grid 2,54 mm, artinya adalah jarak antara pad satu dengan pad yang lainnya itu 2,5 mm. Ya, berarti kita harus sesuaikan dengan kondisi kapasitor yang akan kita pasang atau yang kita punya. Jadi seberapa besar jarak atau besar kakinya, jarak kakinya. Jadi kita harus tepat memilih
library yang akan kita gunakan. Kalau kita lihat dari gambar video ini, diameternya ini ya kita perkirakan ya kemungkinan besar sebesar dengan lampu LED. Lampu LED ini ada 5 mm. Berarti kita gunakan diameter dari kapasitor, kita pilih yang sebesar 5 mm. Di sini menandakan ini outline, garis luarnya ini adalah 5 mm. Sedangkan grid adalah jarak antar pad. Kita oke, pilih oke. Kemudian kita letakkan posisinya. Ya, posisinya seperti ini ya. Kita putar, ini juga kita letakkan positifnya, kita posisikan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ambil library dari transistor. Ambil library dari transistor. Nah, transistor. Nah, ini transistor. Transistor di sini ada NPN, ada PNP. NPN. Nah, kita lihat di rangkaian ini kita pakai transistor S9013. S9013. Nah, kita cari di library-nya adakah yang tipe 9013. Kita lihat ini BC, kebanyakan BC. Ini ada BC 337, 338, 547, 548. Untuk S9013 di sini library-nya yang tersedia belum ada. Nah, bagaimana kalau kita masih tetap mau menggunakan transistor S9013? Nah, kita bisa lihat datasheet-nya terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat S9013 pin out. Kita enter. Nah, ini urutan kaki dari transistor S9013 itu adalah kaki 1 emitor, basis, kolektor. Berarti urutannya adalah EBC. Ini untuk jenis T092 ya. EBC adalah urutan kaki dari transistor 9013. Nah, kita mencarinya adalah tempatnya di sini di transistor T092. Nah, di sini kita coba di sini. Nah, di sini ada S0 SOT23. Ini SMD. Kita cari T092. Nah, ini adalah bentuk transistor yang T092 secara umum. Namun urutannya yang harus kita perhatikan. Di sini ada keterangannya BCE, berarti basis, kolektor, emitor. Sedangkan yang kita cari itu urutannya seharusnya EBC, emitor, basis, kolektor. Jadi kita cari yang EBC. Ini BEC, CBE, ini EBC. Berarti yang kita pakai yang ini. NPN T092 EBC. Kita pilih OK. Baru kita letakkan posisinya di sini. Dengan di sini. Oke. Kita stop. Ya, kita lihat. Ini posisinya kan terbalik ya. Dia basisnya menghadap ke kanan, sedangkan ini ke kiri. Nah, ini untuk memutarnya, ya, ini fungsi dari mirror. Jadi, ini fungsi dari mirror. Ini kita klik mirror, baru kita klik komponen dari transistor yang akan kita balik. Nah, berarti posisinya basisnya sudah menghadap ke kanan. Nah, untuk memindahkan komponennya kita menggunakan tool move. Ya, move. Ini adalah simbol namanya. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya adalah setelah masih ada satu lagi ya, masih ada satu lagi yaitu konektor. Bentuk konektornya seperti ini, 2 pin. Kita cari dulu add part, kita cari di bagian konektor C, konektor. Ya, konektor itu adalah konektor PTR 500 kalau tidak salah namanya. Konektor. Nah, ini
konektor PTR 500. Nah, ini banyak macamnya, ada yang 2 pin tapi model tanpa atasnya lebih besar dia ya. Ini besar, ada 4 pin, 5 pin, 9 pin, 12 pun ada. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk input tegangan power ya. Ini 2 pin AK500 per 2. Baru klik OK. Kemudian kita letakkan di sini. Bisa di sini tengah-tengah. Oke, setelah komponen yang akan kita gunakan pada rangkaian sudah kita letakkan semua pada area kerja, selanjutnya kita hubungkan kaki-kaki komponen ya. Terminal-terminal komponen itu kita bentuk rangkaian seperti pada rangkaian acuan kita ya, di mana input positif ini masuk langsung dari atas menuju LED dan resistor. Ini kita hubungkan dengan cara kita pilih toolnya adalah net ya, net. Kita klik kiri, kemudian kita pilih ujung dari konektor, kemudian kita hubungkan ya, langsung ke kanan, kita hubungkan kakinya. Nah, setiap percabangan akan otomatis ada tanda titik dot ya, ada titik. Kemudian ini turun, ini masuk ke kolektor ya, kemudian ini dari kapasitor, ini juga kita hubungkan. Oke, kemudian ini kita hubungkan, kita bisa menggeser posisi dari posisi dari komponen, kita atur sedemikian rupa sehingga rangkaian mudah kita amati atau kita analisis rangkaiannya. Oke. Selanjutnya menghubungkan basis ke kapasitor C2. Nah, ini untuk supaya berbentuk diagonal, kita pilih toolnya yang di sini, select ya, toolnya yang 45 Jadi kita klik di sebelah sini, kemudian kita klik sebelah sini, dari basis kita klik lagi sini, kita klik di sini, basis. Oke. Oke, setelah penggambaran atau pada saat penggambaran yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan adalah proses penyimpanan. Kita tekan saja save ya, save ya, tool save tadi, baru kita beri nama ya. Di sini rangkaian flip-flop, flip-flop ya, sama lah, rangkaian flip-flop. Baru kita pilih save. Oke, ini tool taskbarnya ini ya, sudah berubah menjadi rangkaian flip-flop .sch. Jadi file skematik itu ekstensinya adalah SCH. Oke, tahap akhir adalah memberi nilai pada setiap komponen. Setiap komponen itu kita pilih value. Kita klik kiri, kita klik komponen, baru kita beri nilai sesuai dengan jenis resistor komponen yang kita gunakan. Ini S9013, ini S9013. Kemudian kapasitornya kita gunakan 100 mikrofarad. Kapasitornya kita gunakan 2 buah, nilainya 100 mikrofarad. Oke, terus kemudian ini resistornya di sini kita bisa pakai 15K. Di sini juga 15 kilo ohm. Nah, ini kita gunakan 100 ya, 220 ohm, 220 ohm. Di sini juga sesudah LED kita gunakan nilai 220 ohm. Oke, ini input positif ya, ini input negatifnya. Kira cukup untuk
proses penggambaran. Ini negatif untuk memberi tanda. Jika dia jalur negatif, kita bisa tambah dia ground. Kita tambahkan komponen. Tambah komponen itu supply. Power supply ya. Ini supply 1. Di sini ada ground GND. Oke, kita taruh letakkan di sini, letakkan di situ, kemudian kita taruh. Yes. Oke, sudah terhubung. Untuk mengecek apakah sudah terhubung kaki-kakinya, bisa menggunakan tool show. Kita klik. Nah, ini jalur yang kita klik ini akan berubah. High klik. Jadi akan kelihatan mana-mana bagian yang tidak terhubung. Mana bagian-bagian yang terhubung. Ini sudah benar, groundnya juga sudah benar. Oke, kita save kembali. Sudah selesai rangkaian flip-flop. Jika ingin memberikan catatan pada etiket gambar, ya, pada frame, ini kita menggunakan teks yang di sini. Teks kita buat umpamanya rangkaian flip-flop sudah ya. Umpamanya Mekatronika Manakara. Oke, kita klik oke. Kita letakkan di sini. Mekatronika Manakara, atau sampainya kita tambahkan lagi. Ya. Baru kita klik oke. Taruh di bawah. Oke. Kita klik save. Oke. Untuk tahap awal, menggambar rangkaian skematik pada rangkaian flip-flop sudah selesai, ya. Ini sudah kita beri nilai, kemudian kita atur posisinya juga supaya jelas. Ya, ini T1, T2, ini T1, T1. Usahakan jangan bertumpuk sehingga bisa terbaca dengan jelas. Klik save. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menggambar, proses penggambaran rangkaian skematik flip-flop selesai, kita lakukan penggambaran layout PCB. Jadi kita convert rangkaian skematik ini ke dalam rangkaian PCB. Caranya bagaimana? Ini bisa kita klik tool yang ada di menu barnya ini, yaitu generate atau switch to board. Ya, generate switch to board. Kita klik kiri, kemudian kita pilih yes. Ya, create from schematic. Jadi membuat board itu dari schematic. Oke, kita klik yes. Nah, ini adalah tampilan untuk menggambar layout PCB. Sedangkan tadi yang ini adalah untuk menggambar rangkaian skematik. Jadi ada dua bagian yang berbeda antara skematik dengan layout board PCB. Nah, disinilah kita akan membuat jalur. Nah, sebelum membuat jalur, kita tentukan dulu terlebih dahulu dimensi PCB yang akan kita gunakan. Ini yang warna kuning ini adalah area PCB yang akan kita gunakan. Kita set sesuai dengan gambar dimensi rencana tadi, yaitu 3x3. Nah, bagaimana cara setting board PCB sehingga ukurannya menjadi 3x3? Yang pertama kita lakukan adalah view grid. Ya, ini view grid. Ya, view grid. Nah, di sini kita tarik. Kita pilih untuk mempermudah, yaitu satuannya milimeter, ya. Kemudian di sini kita beri nilai ukurannya adalah 10 mm. Kemudian display garis bantunya kita displaykan, tampilkan, klik OK. Nah, di sini kita lihat pada layar area PCB ini ada garis-garis kotak, ya. Garis-garis kotak ini menandakan bahwa
Sudut yang di sini titik referensinya ini adalah sudut koordinat 0,0. Satu kotak itu nilainya adalah 10 mm atau 1 cm. Jadi ketika kita ingin membuat PCB ukuran 3 kali 3 cm, berarti vertikalnya ini kita membuat 3 kotak, horizontalnya kita membuat dengan ukuran 3 kotak. Jadi kita cukup memilih tool move, kita pilih bagian tepinya ini, baru kita geser ke samping seperti ini. Tik, lepas, di atas juga yang vertikal kita turunkan menjadi 3 kotak seperti ini. Ini adalah ukuran PCB-nya, ya, ukuran PCB 3 kali 3. Ini berapa? 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Nah, selanjutnya ketika kita telah men-setting dimensi atau ukuran PCB 3 kali 3, kita letakkan posisi dari hole atau lubang. Nah, di sini belum ada lubang atau hole yang akan kita gunakan. Caranya adalah untuk mempermudah, ini posisi grid kita posisikan ini jaraknya dari tepi 5 mm. Caranya view grid, size-nya di sini kita rubah menjadi 5. Kita klik OK. Oke. 5 mm. Kemudian kita kembali ke skematik. Di skematik kita pilih tambahkan komponen dulu. Ya, lubang yaitu hole. Ini hole. Holes ya. Hole. Kita pilih yang ada padnya. Ini ada 2,8, ada 3. Ini kita pakai yang 2,8. Oke, kita letakkan di sini 4 buah lubang yang akan kita gunakan. Oke. 4 buah lubang. Setelah kita tambahkan stop, kita kembali lagi ke apa namanya? Ke board PCB ya, switch PCB tadi. Nah, akan muncul 4 buah hole ya. Tinggal kita tarik move. Komponen yang tadi yang pertama jangan terlebih dahulu dipindahkan masuk ke dalam area PCB. Kita move, kita pilih satu, kita pilih lagi, kita pindahkan move. Ya. Oke, kita perhatikan ya. Dengan jumlah komponen seperti ini, kira-kira mampukah kita mendesain PCB dengan ukuran 3 kali 3? Jika kita merasa ini areanya kurang atau tidak cukup ditempati oleh komponen, maka ini bisa kita tambahkan lagi. Oke, untuk menambahkan ukuran PCB cukup menarik bagian tepi PCB, menggeser sebanyak 2 kotak. Karena satu kotak ini nilainya 5 mm, jadi kita tambahkan 2 kotak, berarti 1 cm ya. Berarti jaraknya ini adalah 4 cm. Nah, untuk posisi yang atas, kita tarik ke atas sebanyak 2 kotak juga. Kemudian kita pindahkan dudukan lubangnya dengan jarak 5 mm samping kiri dan kanan dari lubang, dari garis tengah. Nah, setelah pengaturan dimensi PCB selesai, baru kita pindahkan komponen ke dalam area PCB. Namun, grid atau kotak kita rubah terlebih dahulu. Di sini kita rubah terlebih dahulu gridnya menjadi default ya, 50 mil, atau kalau kita jadikan inci sebesar 0,05 inci ya. Kalau kita jadikan mili itu adalah 1,27. Itu standarnya untuk mempermudah dalam proses penggambaran. Kita on kan displaynya, kita klik OK.
Nah, ini satu kotak berarti nilainya 1,27. Kenapa 1,27? Karena ini mempermudah pada saat proses penggambaran. Setiap kaki komponen itu sebenarnya sekitar 1,27 pas berada di posisi tengah-tengah dari pad pada setiap komponen. Kemudian kita pindahkan setiap komponen, kita atur posisinya dalam PCB. Kita pilih select tool move, kemudian kita pilih terlebih dahulu konektor, kita letakkan posisinya, ya, posisinya di sini. Kemudian kita pilih LED, kita sejajarkan, atur sedemikian rupa sehingga hasilnya oke. Nah, kita berpatokan pada skematik, ya, berpatokan pada skematik. Diusahakan ya kalau LED 1 R1 dengan R2 dengan C1 itu satu blok dengan T1, ya. Berarti LED 1 R1 R2 ini adalah satu blok. Move, ini move. Kemudian C1 ya, kemudian T1, ini T1, ini C1 kita letakkan di sini. Kemudian C2 kita letakkan di sini. Dan transistor. Kemudian ini R3 ya. Kita letakkan di sini saja. Kemudian ini R4. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, posisinya kita bisa atur kembali. Pokoknya kita posisikan seperti ini. Ya. Kita atur sedemikian rupa posisinya, transistornya. Oke, ini posisi dari hasil pengaturan ya. Referensinya ini seperti ini. Tapi kalau kita ingin membuat ya sesuai dengan versi kita sendiri itu tidak masalah. Ini hanya contoh ya. Untuk penempatan itu tergantung dari eh, kita yang mendesain. Yang terpenting adalah prinsipnya adalah kita usahakan dalam satu blok bagian itu adalah komponen yang terhubung, dan dalam satu rangkaian, umpamanya contohnya ini tadi pada skematik LED terhubung ke R1 dan R2 dengan C1 itu dalam satu blok dengan transistor T1, maka dalam penempatan kita usahakan jangan terlalu berjauhan atau bersilang ke blok yang lainnya. Ini sangat menentukan dalam proses penggambaran jalur. Nah, kita bisa lihat posisinya ya. Ini posisi ketika nanti sudah selesai didesain posisi tata letak komponennya.
Kalau kita anggap posisi ini sudah fix, sudah benar, ya, langkah selanjutnya adalah memperbaiki tata letak dari nama-nama label dari komponen. Ya, R1 kita letakkan umpamanya di sini ya. Oke, T1, T2, 100 mikrofarad. Ini jaraknya kita luruskan saja supaya bagus. Kita lihat ini lurus, lurus. Jarak dari samping ini keluar sedikit ya, satu kotak. Ya, kita keluarkan satu kotak. Oke. Ini input 9 volt. Ya, positif, mana positif. Oke, ini posisinya berarti kita putar. Oh, R4. Tekan sini. Oke. Oke, selanjutnya jika posisi telah selesai kita lakukan pengaturan, selanjutnya kita menghubungkan kaki-kaki komponennya ya. Kita buat jalur yaitu dengan memilih tool route airware. Nah, di sini kita pilih salah satu seperti ini. Nah, ini warna merah menandakan bahwa dia jalur bagian atas. Sedangkan yang kita mau buat adalah single layer, berarti jalur bagian bawah. Layarnya kita setting terlebih dahulu, bottom. Terus kemudian besar tracknya ya kita pilih sebesar 1,27 ya milimeter. Pilih ini terlalu besar, kalau terlalu besar kita kecilkan kembali sekitar 1 mili ini posisi 1 mili. Kemudian kita hubungkan. Nah, di sini kelihatan jelas, terlihat jelas ya. Ketika kita pilih kaki komponennya, ini sudah dibantu oleh garis bantu ini. Kita hubungkan ke sini, terus kemudian ini ke atas, ini hubungkan ke atas, terus kemudian ini bagaimana caranya terhubung ke atas? Kita pilih jalur yang lain dulu. Kita pilih ke sini, kemudian kita hubungkan. Ya, ke sini ya. Sini. Oke, terhubung. Kemudian negatifnya kita hubungkan ke sini. Oke, hubungkan ke sini. Oke, terhubung. Selanjutnya ini. Oke, kapasitor kita hubungkan ke transistor dan sini. Berarti ini sama ya. Kita hubungkan ke transistor dulu. Oh, itu ke sana ya. Ini kita hubungkan ke sini dulu. Oke, putar. Oke, kita hubungkan ke sini.
Oke, ini terlalu dapat kita atur nanti. Yang penting terhubung terlebih dahulu. Kemudian ini jalur mau kita hubungkan, berarti kita hubungkan ke sini. Oke, ada satu jalur. Oke, yang ini jalur ini kita hubungkan ke sini saja. Oke, kita lewatkan sini. Ini masih bisa kita atur gridnya nanti. Ini kita ambil dari bawah. Oke, ini. Jadi semua sudah terhubung, ya. Semua sudah terhubung. Nah, yang harus kita perhatikan, yang kita antisipasi jalur yang terlalu dekat, sehingga ketika pada saat proses penyablonan itu tidak berimpitan. Makanya kita kecilkan dulu gridnya, view grid, ya 1,27 itu kita jadikan inci 0,05 inci, kalau kita bagi 2 0,025. Oke. Baru kita ya tarik tarik juga ini. Terus jalur yang di sini kita tarik juga. Oke. Jalur di sini aman ya jaraknya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita save. Oke. Kita lihat. Nah, ini posisi dari eh, desain PCB ya, tampak atas, tampak bawahnya seperti ini. Ya, untuk posisi lubangnya seperti ini ya, top side-nya seperti ini. Nah, kita di sini perhatikan ya, dalam penyusunan komponen itu harus diperhatikan bahwa sebisa mungkin arah dari pembacaan komponen itu satu arah ya. Satu arah, misalnya kapasitor nilainya dibaca dari bawah, ini juga harus dibaca dari bawah. Terus kemudian posisi kapasitor positifnya sebelah kiri, usahakan posisi kapasitor yang lain posisinya juga sebelah kiri. Jadi jangan posisinya satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya, terus kemudian transistor diusahakan jangan satu menghadap ke bawah, satu menghadap ke atas. Jadi diusahakan sejajar, ya, sejajar. Posisi LED juga seperti itu. Jika memungkinkan untuk disejajarkan sehingga desainnya benar-benar kelihatan eh, mudah untuk dianalisis. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan label, ya, label atau tanda tegangan positif. Di sini ground, ini adalah positif. Ya, kita bisa manfaatkan line ini untuk tampak atas, kita pilih layer T plus ya. T plus untuk tanda ini positif, kita bisa menggambar simbol positif. Ini terlalu tebal, kita kecilkan seperti ini, kita buat positif. Nah, ini positif, ini negatif atau ground. Ya, kita beri tanda sehingga nanti pada saat proses penyablonan untuk pemasangan input tegangannya ini tidak tertukar, tidak tertukar. Oke, kalau kita lihat di sini agak berbeda ya.
untuk posisi jalurnya itu tidak jadi masalah ya. Yang penting aturan dalam penggambaran itu terpenuhi, misalnya sudut ya, jalur trek itu harus membentuk sudut 45 ya, seperti ini. Jangan membentuk di luar dari sudut 45 atau membentuk sudut lancip atau 90 derajat. Usahakan setiap sudut itu membentuk sudut 45. Kemudian percabangan ya diperhatikan sehingga benar-benar memenuhi standar. Untuk ukuran dari trek itu biasanya ada aturannya, tapi kita menggunakan di sini sekitar 1 mm untuk besarnya. Oke, demikian cara mendesain rangkaian layout PCB ya menggunakan aplikasi Eagle. Yang kita contohkan di sini adalah menggambar rangkaian flip-flop ya, menggambar rangkaian flip-flop langkah-langkahnya. Jadi eh, ya ini kita lupa, kita tambahkan lagi teksnya, umpamanya kita beri rangkaian flip flop ya, klik OK ya. Terlalu besar size-nya, kita kurangi. Sini kita bisa pakai fixed atau vektor ya, rasionya kita bisa perbesar. Nah, rangkaian flip flop. Oke, kita bisa kasih tulisan mekatronika Maneker. Oke, kita kurangi, kita besar. Oke. Oke, demikian hasil desain dari menggambar rangkaian layout PCB pada rangkaian flip-flop menggunakan aplikasi Eagle 9.6.2. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.